Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Istafadatul Ilmam, mahasiswa semester 3 dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan kurikulum nasional. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu kebijakan kurikulum nasional. Kebijakan kurikulum nasional merupakan suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara dan suatu tindakan yang kompromistis politik antara citra yang bertentangan mengenai bagaimana seharusnya perubahan harus berjalan. Adapun ruang lingkup kebijakan kurikulum nasional. Ruang lingkup kebijakan kurikulum nasional meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Namun, periode Indonesia Merdeka yaitu ada 7. Yang pertama, kurikulum 1947 ialah perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional. Fokusnya cenderung pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua, kurikulum 1952 ialah kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964 ialah dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani atau disebut pancawardhana. Yang keempat, kurikulum 1968 ialah memusatkan pembelajaran secara teori dan tidak mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik pada peserta didik. Tujuan pendidikan lebih diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan. Yang kelima, kurikulum 1975 ialah mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien, metode hingga materi pengajaran dirinci dalam proses pengembangan sistem instruksional atau PPSI atau dikenal dengan satuan pelajaran. Nilai yang kemudian memunculkan sejumlah kritik dari pelaksanaan di lapangan. Yang keenam, kurikulum 1984 merupakan perbaikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dalam kurikulum 1984 ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Namun yang terakhir, 7, kurikulum 1994 disebut dengan K94 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia yang dipakai sejak tahun ajaran 1994 sampai 1995 hingga 2003 sampai 2004. Sekian video pembahasan tentang kebijakan kurikulum nasional kali ini. Selebihnya saya mohon maafnya yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.